Welcome back guys to my YouTube channel. Thank you teman-teman. Kemarin video pertama kali gue yang cara Kohen mendapatkan 100 juta per bulan pertama itu mencapai 1000 viewers dalam waktu 2 hari. Itu gue sangat senang karena itu merupakan prestasi gue pertama kali di dunia YouTube. Dan sekarang gue bakal gak pakai basa-basi lagi, gue bakal jelasin gimana cara kaya secara realistis. Gue mau menjelaskan dua kategori kaya di sini. Yang pertama adalah kaya intelektual, dan yang kedua yang kita tahu adalah kaya secara materi. Gue bahas dulu secara intelektual. Kita tahu teman-teman, intelektual itu adalah knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Gue yakin orang-orang yang income-nya 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar per bulan pun, itu mereka memiliki knowledge yang berbeda-beda. Dengan maka itu, kalau teman-teman tahu, investlah ke diri sendiri, nambahlah ilmu. Kalau teman-teman baca atau nonton TikTok gue yang gimana caranya kita mengatur income, UMR, itu gue menyarankan sisa income lu itu wajib invest ke diri sendiri. Dengan cara ikut course, ikut pelatihan, ikut spesialisasi apapun yang kayak gue lakuin di CAT. Setelah lu punya ilmunya, tinggal waktunya kita menerapi ke dunia nyata untuk menjadikan kaya secara materi. Sebelum kita melanjut ke level kaya secara materi, gue bakal membagi 3 kategori level kaya menurut gue. Yang pertama, level pertama adalah income lu harus lebih dari usia lu. Level kedua, income lu harus lebih besar daripada berat badan lu. Dan yang terakhir, income lu harus lebih besar daripada tinggi badan lu. Kalau misalkan level pertama ini aja belum achieve, lu nggak bisa lanjut ke level kedua. Ini bukan disalahkan oleh pekerjaan lu atau lingkungan lu. Ini yang harus disalahkan adalah diri sendiri. Lu harus bertanya ke diri sendiri, apakah lu memang sudah memiliki kapasitas untuk mencapai level yang pertama? Kalau belum, kita harus introspeksi dan belajar dari pengalaman kita. Pasti orang bertanya-tanya, kenapa gue membagi level kaya jadi 3 level? Yang pertama, teman-teman tahu kalau kita usia ya, level pertama kenapa gue bilang usia? Karena usia ini adalah beginner state, dimana kalau lu sudah mencapai level 1 ini, gue yakin hidup lu sudah menjadi kategori mapan untuk diri sendiri. Dan level kedua adalah level dimana lu berkecukupan. Ya gue pribadi, gue masih di level 2, belum level 3, proses menuju sana ya kan. Di level 2 ini kita mulai sudah berkecukupan dan mulai agak berlebihan sedikit. Kenapa gue bilang sedikit? Karena gue yakin dengan income kita nambah lebih besar, belum tentu kita bisa menabung yang lebih besar. Rata-rata level kedua menuju ketiga ini adalah challenge yang harus kita lakuin, yang dimana mungkin kita dari level 1 dan level kedua kita merasa seperti OKB, orang kaya baru ya. Kan lu kaget biasanya nih, income yang biasanya 10 juta tiba-tiba lu jadi 100 juta ya. Wah, lu langsung foya-foya, nggak mau kerja, nanti bisa dapat lagi 100 juta. Karena gue pernah di fase itu. Pada saat gue jaga toko awal-awal gaji gue cuma 5 juta. Ketika gue jadi sales segala macam gaji gue cuma 10 juta. Tetapi ketika 2 tahun sekarang yang gue pakai HPS ini, income gue 100 juta, itu gue kayak OKB. Gue nggak ngapa-ngapain, males-malesan ya. Itu ada yang salah dari diri gue. Makanya untuk menuju level ketiga ini, gue mendongkrak diri gue keluar dari zona nyaman ya dengan cara bikin content creator. Gue belajar gimana harus menambah ilmu baru yang gue gak kuasain. Kenapa yang level ketiga ini lebih harus dari tinggi badan? Gue yakin orang-orang yang memiliki income di atas tinggi badan manusia ini itu sudah berkecukupan amat sangat lebih. Dan yang gue bisa bilang itu adalah financial freedom, dimana lu punya income dan lu juga punya waktu. Tapi belum tentu, tergantung pekerjaannya lagi. Ada juga orang yang gue lihat income-nya sudah lebih dari tinggi badannya, tapi mereka tidak happy. Nah, ini adalah fase yang harus lu adaptasi. Dan tentunya ini bukan gue bukan menjelekkan segala yang lain. Ini adalah menurut opini gue. Dan yang terakhir adalah pasti lu nanya kan, gue udah kaya secara intelektual dan gue mau kaya secara materi, level 1, level 2, level 3 ya kan. Gimana caranya? Simple. Pertama yang lu lakukan adalah lu harus fokus dalam kerjaan lu. Yang gue lihat ya, dari diri gue sebelum-sebelumnya, gue itu tipikal orang yang ada cuan gue ambil, ada cuan gue ambil. In the end kita kumpulin itu nggak maksimal. Gue yakin orang-orang yang sekarang bekerja di kantoran ya, mereka punya side hustle itu sangat banyak. Kalau bisa gue saranin lu pilih 3 maksimal pekerjaan lu, 1 main job dan 2 side hustle. Kenapa?
Kalau lu ambil semua side hustle, contoh, pada saat gue jaga toko, oke, gaji gue kurang lebih 5 juta sampai 10 juta. Gue ambil sebagai MLM waktu itu. Gaji gue cuma paling kan 1 juta 2 juta. Dan yang kedua, gue sebagai agent properti. 3, gue sebagai kayak makelar lah, apapun barang. Lu mau apa Kohen? Gue ada. Dulu gue tuh orang kayak gitu deh. Kalau lu percaya nggak percaya, lu bisa tanya teman-teman gue. In the end ya, gue kumpulin hitungin semua. Ternyata sampai mampus itu gue nyampe 100 juta. Beda dengan yang sekarang nih, fase gue sudah agak berbeda. Dimana gue sudah memiliki intelektual yang cukup, ya, dan gue menerapkannya dengan fokus bidang gue. Nah, gue mau kasih tahu tips. Kalau bisa, lu fokus dulu dari satu bidang. Ya, karena kenapa? Ini sangat krusial. Banyak yang bilang, Kohen, lu kan di dunia asuransi, kok lu ke dunia saham, kok lu ke dunia forex, segala macam. Lu harus tahu, bidang gue itu sama semua loh di finansial. Karena gue masalahnya di bidang finansial. Beda kalau misalkan dulu gue jaga toko, gue di bagian kontraktor, industri, steel, segala macam. Gue lanjut ke properti, itu masih lanjut lah. Yang gak sejalan itu adalah MLM kesehatan, ya terus gue jual jadi maklar apapun aja. Kalau tahu ya, just tip masker yang ke Hongkong yang biar putih itu gue juga jalanin dulu. Cuman cuannya dibayar bro, jadi lu jangan capek-capek lah kerja just tip. Dan gue gak menutup kemungkinan just tip itu juga bagus sebenarnya kalau lu di bidang itu. Kalau menurut gue itu gue gak berhasil, gue gagal. Di sini gue cuma kasih tau, makanya lu fokus dulu satu bidang, ya lu mastering dulu satu bidang. Kalau lu kerja, semua pekerjaan atau bisnis itu bagus kalau lu jalanin. Kalau lu gak jalanin sama aja bohong. Gue pengen ini tapi gak lu jalanin. Dan gue cuma kasih tau, lu harus merefleksikan diri lu. Banyak orang bilang gini, lu gak kerjanya gak loyal. Gue bukan gak loyal. Lu harus tahu secara realistis, kalau lu kerja udah 3-5 tahun lu naik jabatan ya, saran gue lu wajib pindah. Lu tinggal aja 3-5 tahun lu di perusahaan lu berkembang atau enggak. Kalau lu berkembang secara ilmu, still go ahead. Tapi kalau lu tidak mendapatkan apa-apa lagi, saran gue lu pindah. Dengan ke bidang yang sama, jangan berbeda. Gue mulai content creator ini karena gue tahun 2022 gue baru mulai terjun ke dunia TikTok. Dan gue sekarang 2023 gue belajar ke YouTube. Kenapa? Karena fondasi cash flow gue itu sudah cukup kuat untuk gue melanjutkan ke industri bisnis lain. Makanya kalau bisa fokus dulu satu bidang baru lanjut. Dan tentunya ketika setelah lu mendapatkan income, lu harus bisa belajar namanya investasi. Karena investasi terbaik itu adalah ke ilmu dan tentunya investasi ke sektor finansial. Itu lo sangat belajar. Jadi itu aja menurut gue teman-teman cara kaya. Semoga video ini bisa membuka wawasan lu yang buat teman-teman yang bilang kerjanya sangat loyal dengan perusahaan, atau buat teman-teman yang punya side hustle banyak, saran gua lu harus pilah-pilah secara konsisten. Karena gua tidak melihat orang yang kaya secara bersamaan dari yang dia ada cuan diambil, belum pernah lihat sih. Tapi kalau ada ya memang mungkin jalannya. Tapi kalau gue pribadi fokus dulu satu bidang, gedein dulu cash flow lu ya, barulah lu mulai diversifikasi. Oke, gitu aja. Jadi teman-teman kira-kira mau gue bahas apa lagi untuk materi berikutnya? Tolong tulis komen di bawah ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman untuk di subscribe, like, comment, and share. Dan see you in the next my video. Oke.